Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam kajian rutin kajian kitab Fathul Mu'in yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh penyuluh kita, Bapak Ustadz Ahmad Awaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Untuk lebih jelasnya para pemirsa semuanya, kita langsung saja jumpai beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam acara kajian Fathul Mu'in dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, terima kasih Pak Kiai. Pada hari ini kita akan membahas masalah apa Pak Kiai? Masih melanjutkan kajian kita yang terdahulu tentang spesifiknya tentang masalah takhfif dalam sholat atau mempercepat sholat itu yang disunatkan itu dalam keadaan bagaimana, bahkan ada yang wajib untuk membatalkan sholat. Insya Allah kita kaji bersama. Oke, para pemirsa semuanya, kita kaji bersama, kita semak bersama kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa yusannu lan den sunataken til imami kadu imam apa takhfifus sholati ndanganaken atau nyepetaken ing salat ma'a fi'li ab'adin sartane ngelakoni ing pira-pira sunat ab'ad wa hay'atin lan pira-pira sunat hay'at bihaitsu la yaqtasiru lawan sekirane ora ngalap cukup sapa imam alal aqalli ing atase barang kang luwih picik wala yastaufi lan ora nuhoni sapa imam al akmala ing barang kang luwih sampurna illa in radiya angin lamun ridho bitatwilihi kelawan oleh ndawaaken imam ing salat sapa al mahsuruna pira-pira makmum kang bisa den pelanggeri. Kajian kita kali ini membahas tentang takhfif, mempercepat salat. Cepat bukan berarti dalam keadaan harus terburu-buru. Kita perhatikan betul bagaimana pengertian takhfif. Pertama adalah ketika menjadi imam sholat itu disunatkan untuk takhfif, tetapi bukan berarti hanya yang fardu-fardu saja, tetap melaksanakan semua sunat ab'adnya juga dilakukan, sunat hayatnya juga dilakukan. Artinya tidak hanya mengambil yang minimal. Artinya ketika membaca tasbih itu sunatnya, walaupun sunatnya imam itu adalah supaya sholatnya takhfif, itu membaca dalam rukuk misalkan tidak hanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu saja, tetapi
yang disunatkan tetap melakukan 3 kali. Jadi tidak mengambil hanya meringkas hanya bacaan satu tasbih 1 kali, dan juga tidak mengambil yang sempurna, misalkan bacaannya tasbih itu sampai 11 kali kalau kita menjadi imam. Tapi sekali lagi, tidak hanya membaca tasbih 1 kali, walaupun dituntut imam itu supaya tahfidz. Kecuali apabila jamaahnya itu mahsurun, artinya bisa dihitung lah, bisa dihitung, tidak jumlahnya tidak sangat banyak, misalkan 50 lah, itu kan sudah mahsurun, artinya mereka ridho, mereka senang saja kalau membaca tasbihnya misalkan dalam ruku sampai 11 kali kalau mereka ridho. Itu juga diperbolehkan. Kemudian dalam bacaan-bacaan suratan itu bagaimana sebetulnya yang bacaan tahfidz dalam ketika menjadi imam. Kalau kita melihat dari bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bacaan-bacaan surat yang mufassal. Mufassal itu dibagi menjadi 3. Ada mufassal tiwalul mufassal, artinya mufassal yang panjang, itu dimulai dari surat Qaf sampai akhir surat juz 29. Kemudian yang kedua adalah mufassal yang sedang, wasat yang sedang, itu dimulai dari awal juz 30 amma yatasaalun sampai wadduha. Terus yang ketiga adalah yang mufassal pendek, itu dimulai dari surat Alam Nashrah sampai An-Nas. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang teguran dalam hadis itu, kalau menjadi imam supaya bacaannya jangan panjang-panjang, menegur sahabat Ibnu Abbas, karena sahabat Ibnu Abbas itu membacanya surat rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Itu. Jadi bukan berarti bacaan menjadi imam cepat itu harus qul ya ayyuhal kafirun dan kulhu saja. Jadi 3 itu. Jadi dalam kalau imam mau membaca misalkan, ya itulah pilihan 3 itu dari surat mufassal itu sudah dikatakan dalam kategori tahfidz. Jadi dipahami bukan berarti harus membaca Falaq bin Nas dan sebagainya. Bahkan kalau dalam subuh hari Jumat itu bacaan yang terbaik itu adalah rakaat pertama membaca surat As-Sajdah full, ya, surat As-Sajdah. Yang di situ nanti ada ayat sajdahnya, ya, ayat sajdahnya. Kemudian di situ nanti ada sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus kemudian langsung sujud. Nah, di tengah-tengah membaca
suratan langsung sujud, itu namanya sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu hanya satu kali, begitu sujud langsung berdiri kembali meneruskan ayat setelahnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i al-ayah. Kemudian rakaat yang kedua pada subuh hari Jumat itu adalah yang terbaik, bacaannya adalah surat Ad-Dahr. Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri al-ayah. Panjang itu. Kemudian kita teruskan bahwa wa in qasada luhuka akharin wa kuriha lahu tatwilun wa in qasada luhuka akharin. Jikalau seorang imam membaca suratan yang panjang, tujuannya untuk menanti jamaah yang terlambat supaya ikut jamaah. Jadi tujuannya itu hanya untuk si A, misalkan untuk bisa jamaah. Nah, itu hukumnya makruh ya, melas yang lain ya, melas yang lain. Kasihan yang lain, kasihan yang lain. Jadi kemudian permasalahan takhfif yang berikutnya adalah bukan menjadi imam ketika sholat sendiri atau menjadi imam umum. Walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafa wa hal yalzamu amla wajhani walladhi yattajihu annahu yalzamu liinqadhi hayawanin muhtarami. Ketika seorang sholat, sedang melaksanakan sholat, misalkan melihat ada kebakaran yang mungkin kita kiaskan ada gempa yang sangat besar. Itu bagaimana? Kalau mungkin masih untuk bisa melaksanakan sholat, ya artinya kita harus sunat untuk mempercepat sholatnya. Apakah ini sunat atau wajib? Ada yang mengatakan wajib untuk mempercepat sholatnya. Bahkan dalam takbir selanjutnya, waman ro'a hayawanan muhtaraman yaksadi zalimun au yahriku lazimau tahlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha. Kalau orang yang melihat hayawan muhtaram, hayawan yang dimuliakan, yang akan dizolimi, misalkan akan dicuri atau akan dibunuh atau bagaimana, atau terjadi melihat orang yang kerem, ya, melihat misalkan sholatnya di pinggir kali kan bisa-bisa saja, di situ ada yang kerem, ya. Kemudian itu bagaimana? Wajib untuk membatalkan sholat, wajib untuk membatalkan, untuk menolong, ya. Karena hifdzun nafsi adalah wajib, menyelamatkan nyawa adalah wajib. Jadi sudahlah, apalagi kalau melihat misalkan orang itu melihat kebakaran atau sedang terjadi gempa buantar, ya. Kemudian hatinya mamang, teruskan sholat apa enggak, teruskan apa sholat, sudah tarodud dalam niatnya itu sudah batal, harus batalkan dulu. Jadi kalau sudah mamang, saya sholatnya terusakan boten gitu, terusakan tuh ya. Nah ini sudah mamang atine, berarti itu otomatis sudah batal sholatnya. Nah, hewan muhtaram itu bagaimana? Pengertian hewan muhtaram adalah hewan yang dimuliakan. Termasuk kategori hewan adalah manusia, karena yang namanya manusia dalam ilmu mantekniku adalah al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal.
Jadi manusia itu ya hanya yang membedakan manusia dengan hewan adalah berakal atau tidak. Ya, kita mulane penafsiran dalam ilmu mantik itu adalah al-insan hayawanun natik, hewan yang berakal. Dalam kategori orang yang wajib untuk diselamatkan ketika terjadi hal-hal yang mendesak, itu adalah hewan-hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram itu selain satu adalah orang yang meninggalkan sholat, itu bukan kategori muhtaram. Jadi wong Islam tapi mboten purun sholat, nggih, baik itu malas ataupun bangkang. Bahkan kalau orang meninggalkan sholat karena membangkang, itu sudah dihukumi kafir. Nggih, jadi man taraka sholat jiharon faqad kafar. Hadisnya seperti itu. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Nah, artinya tapi ditakwil oleh para ulama, dijelaskan bukan semua orang yang meninggalkan sholat, tetapi harus inadan. Artinya orang-orang yang meninggal sholat itu dalam karena membangkang, bukan karena malas. Artinya karena malas orang meninggalkan sholat Islam tapi tidak mau sholat karena malas, itu secara hukum itu tetap dihukumi muslim. Artinya ketika mati itu ya diurus seperti orang yang muslim biasa, walaupun orang itu tidak sholat. Kemudian yang kedua adalah zani muhson, orang yang zina muhson, orang yang sudah pernah rumah tangga tapi melakukan zina, itu kategorinya adalah hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Nggih, tidak dimuliakan. Nggih, tidak dimuliakan. Berarti ana wong tukang zina, orang itu sudah pernah berkeluarga atau sedang berkeluarga, nggih, ya sudah, walaupun sudah menjadi janda atau duda atau sedang nopo masih dalam keadaan keluarga atau bahasa sekarang selingkuh, ya, itu kalau kerem sedang sholat biarkan saja, ya, itu bukan artinya biarkan, artinya tidak tertuntut untuk dalam hayawan sing muhtaram dalam kajian syariat, gitu loh maksudnya. Dalam secara manusiawi ya ditolong lah, okay? Secara manusia dalam kajian syariat itu adalah hukum syariat adalah termasuk kategori ghairu muhtaram. Secara kemanusiaan ya ditolong lah, masa nggak ditolong, okay? Mau salah persepsi, okay? Kemudian nanti kena salah persepsi. Kemudian yang ke berapa tadi, 3 adalah orang murtad, itu kategori ghairu muhtaram, orang murtad Islam kemudian di tengah-tengah perjalanan hidup kembali kepada non Islam, berarti itu namanya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga kategori hewan ghairu muhtaram. Yang keempat adalah anjing yang galak. Anjing galak. Anjing yang galak, yaitu anjing yang membahayakan. Itu ya dibunuh boleh, harus dibunuh malah. Terus yang selanjutnya adalah binatang babi, babi itu juga hayawan ghairu muhtaram. Yang terakhir adalah kafir harbi. Kafir harbi, non muslim, orang kafir yang memerangi terhadap orang Islam, itu juga termasuk hayawan ghairu muhtaram. Tetapi kalau kafir dhimmi, ya punten, misalkan di Indonesia kan banyak beragam, banyak agama. Ya, kalau di Indonesia adalah insya Allah semuanya adalah kafirnya kafir
zimmi. Jadi ada orang Kristen, orang Hindu dan yang lain-lain, ketika ini secara syariat wajib untuk diselamatkan dan wajib untuk kita membatalkan sholat demi menyelamatkan mereka walaupun orang itu non muslim. Karena itu adalah bukan kafir harbi. Tapi kalau kafir harbi biarkan saja. Itu nggih. Niku secara hukum syariat.